Video ini akan meningkatkan vocab dan grammarmu bersamaan. Jadi tidak akan rugi. Vocab dan grammarmu meningkat bareng dengan waktu yang lebih singkat. Sekarang belajar vocab dulu, perhatikan pengucapannya. May, mungkin. Must, pasti atau harus. Take home, took home, taken home, membawa pulang. Spew, spewed, spewed, memuntahkan. Ash, abu. Guest, tamu. Lave, lahar. Sudden, tiba-tiba. Leftover, makanan sisa yang masih layak dimakan. Reception, resepsi, jamuan makan. Sekarang, jedakan lalu hafalkan vocab di atas ini semua sampai ingat sekali, karena akan langsung saya tes. Nah, saya tes ya. Ayo, apa arti spew tadi? Ayo, apa? Memuntahkan. Kalau ash, apa arti ash? Ayo, apa ash? Abu, ya. Yang belum bisa menjawab pertanyaan saya tadi, mundurkan, hafalkan dulu vocabnya. Karena saya akan mengajarkan vocab model auxiliary dan mempraktekkan vocab yang tadi. Jadi kalau vocabnya hafal, pelajaran ini akan lebih mudah dimengerti ya. Jadi yang belum hafal, mundurkan dulu, hafalkan dulu vocabnya. Model auxiliary itu apa? Adalah kata-kata ini. Must, may, had better, should, can, will, shall. Nah, itu model auxiliary ya. Kalau ada kata-kata ini, rumusnya harus pakai rumus ini ya. Yang saya akan ajarkan ada dua. Modal auxiliary yang kalimat aktif. Ingat, kalimat aktif adalah kalimat yang mengandung kata kerja me atau ber ya. Rumusnya subjek ditambah modal auxiliary ditambah kata kerja ke satu. Dan modal auxiliary yang pasif. Ingat, kalimat pasif adalah kalimat yang mengandung kata kerja di atau ter. Misalkan diambil, terambil gitu ya. Yang pasif rumusnya subjek ditambah modal auxiliary pakai be. Be kata kerjanya ketiga. Tuh, jadi kalau yang aktif nggak ada be-nya ya. Tuh yang aktif. Dan kata kerjanya ke satu. Tapi kalau yang pasif ada be-nya dan kata kerjanya ketiga. Sekarang mari kita ke contoh kalimat. Jika ada kalimat seperti ini, gunung berapi pasti memuntahkan lahar panas dan abu tiba-tiba. Nah, gini ya. Ini memuntahkan. Memuntahkan, me itu kalimat aktif. Berarti ini harus, jika diterjemahkan harus pakai rumus A ya, yang A ini ya. Sekarang mari kita terjemahkan sesuai dengan rumus A. Jadi subjeknya gunung berapi, the volcano ya. Setelah subjek masukin modal auxiliary-nya pasti, must. Nah, setelah modal auxiliary, karena kalimat aktif harus diikuti kata kerja ke satu. Jadi memuntahkannya kata kerja ke satu. Spew gitu ya. Setelah beres rumus, kata-kata lain masukin aja. Lahar panas dibalik jadi panas lahar. Hot lava ya. Dannya and, abunya ash. Nah, kalau mau pakai tiba-tiba boleh suddenly gitu ya. Seperti itu ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Nah, sekarang kalimat yang kedua. Lahar panas dan abu pasti dimuntahkan. Nah, di itu pasif di. Tuh di. Jadi sekarang harus pakai rumus B gitu ya. Sekarang mari terjemahkan ya. Yang nomor 2. Lahar panas dibalik jadi panas lahar. Hot lava. Nah, dannya and, abunya ash. Nah, jadi hot lava and ash baru subjeknya. Setelah itu masukin modal auxiliary-nya, yaitu kata pasti. Must. Nah, karena dimuntahkan itu di kalimat kata kerja pasif, tuh di, jadi harus pakai rumus B. Nah, di ya tuh di. Jadi pakai be dulu. Be. Nah, dimuntahkan pasif, kata rumus B kata kerjanya harus ketiga. Spew, spewed, spewed. Nah, ini spewed yang ketiga ya. Setelah beres itu masukin aja tiba-tibanya. Suddenly, olehnya by. Gunung berapi itunya itu dulu. The volcano. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini ya. Sekarang jedakan dan pelajari pelajaran di atas sampai paham sekali. Setelah paham sekali, hafalkan rumusnya karena akan langsung dites ya. Nanti akan saya tes. Seperti ini soalnya. Sebutkan rumus kalimat pasif modal auxiliary. Inggris banyak jawab subjek tambah modal auxiliary tambah be tambah verb 3. Nah, gitu. Jadi aktif ini harus hafal juga rumusnya ya. Ayo sekarang jelaskan, buangkan waktu 2-3 menit, pelajari sampai mengerti sekali dan hafalkan rumusnya. Ayo sekarang. Kalau sudah hafal, saya tes ya. Sudah hafal belum ya rumusnya? Ayo sebutkan rumus kalimat aktif modal auxiliary. Ayo sebutkan. Ayo. Iya. Subjek, modal auxiliary, kata kerja ke satu, verb 1. Yang pasifnya gimana? Sebutkan rumus pasifnya. Ayo.
subjek modal auxiliary pakai be kata kerjanya ketiga. Sekarang mari kita latihan ya, ke soal latihan. Yuk. Nah, sementara saya tampilkan kedua rumusnya supaya mudah, tapi nanti akan dihilangkan. Ini soalnya, perintahnya terjemahkan, disuruh terjemahkan agar bisa menjawab pertanyaan bisa memilih jawaban yang benar ya. Ketika menerjemahkan harus dipantas-pantas. Ini kan mengambil. Di sini harusnya mengambil diambil gitu kan ya, harus atau dicocoknya ya. Ya, terjemahkan. Jika sanggup matikan suara saya, jawab sendiri. Sisa makanan mungkin mengambil ke rumah? Enggak mungkin ya. Jadi mungkin kan membawa ya. Mungkin membawa ke rumah. Enggak pas ya. Masa sisa makanan bisa membawa? Jadi lebih cocok sisa makanan mungkin atau boleh dibawa ke rumah ya, oleh para tamu setelah resepsi itu. Nah, sisa makanan boleh dibawa ke rumah ya, dibawa pulang sama aja ya. Nah, di itu pasif kan? Kalau pasif berarti harus pakai rumus be verb 3. Berarti yang cocok adalah, nah ini yang may be taken. Nah, yang cocok yang ini ya. The leftover may be taken. Jawabannya seperti ini ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedahkan. Nomor 2, terjemahkan lagi. Para tamu mungkin membawa pulang sisa makanan atau mungkin dibawa pulang sisa makanan. Atau dicocoknya ya, mungkin membawa pulang sisa makanan setelah resepsi, membawa pulang ya. Kalau berarti aktif ya, tuh yang modal auxiliary langsung kata kerja ke 1. Berarti ini yang ini ya. Nah, ini bukan ya, ini verb 2 ya. Jadi yang depan jawabannya may take. Nah, yang benar yang ini ya. Kalau ini maybe took, nggak ada rumus kayak gini ya. Ya, lagi. Sekarang, terjemahkan ke dalam kalimat bahasa Inggris. Nah, ini soalnya ya. Kita lihat, harus pakai penutur rumus yang ini ya. Tuh, memuntahkan berarti harus pakai rumus A ya. Dimuntahkan berarti harus pakai rumus B gitu ya. Ayo, cek dulu vocabnya. Gunung berapi dari V, volcano. Pastinya dari M, must. Memuntahkan dari S, spew. Lahar panas dibalik. Jadi hot, lahar, lava. Abunya ash. Tiba-tibanya sudden. Nah, ya. Gunung berapi pakai D boleh. The volcano must. Memuntahkan berarti itu pakai rumus A tuh aktif. Berarti langsung kata kerja ke 1. Spew. Lahar panas dibalik. Hot, lava, and ash suddenly. Nah, ini jawabannya. The volcano must spew hot lava and ash suddenly. Soal nomor 2, lahar panas dan abu pasti dimuntahkan. Dimuntahkan berarti pasif. Pakai rumus B ya, tuh. B verb 3. Ya. Lahar panas dibalik panas lahar. Pakai D boleh, enggak apa-apa. The hot lava, atau lebih baik janganlah. Hot lava and ash must dimuntahkan pasif, jadi pakai be verb 3. Be spewed pakai D suddenly by the volcano gitu ya. Hot lava and ash must be spewed. Nah, ini jawabannya yang benar ya, pasif ya. Lagi. Cek dulu vocabnya. Sisa makanan dari L masih ingat? Leftover. May-nya dari M? May. Ini bawa pulang, take home. Ini buy, tamu, guest. After reception. Ya. Dibawa, pasif. Berarti yang B verb 3 ya. Ya. The leftover may. Karena dibawa pasif pakai be. Be. Verbnya ketiga. Taken home by the guests after the reception. Nah, ini ya. Jawabannya may be taken home. Nah, by the guest. Jika penjelasan satu cepat, sering-sering dijedakan. Lagi. Ayo. Membawa pulang berarti aktif ya, yang verb 1. Berarti the guests may langsung aktif, langsung kata kerja ke 1. Take home the leftover after reception. Ya, gitu ya. Jadi, the guest may take home the leftover after reception. Seperti itu ya. Tonton ulang dengan surat dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab soal tanpa bantuan saya.
Tadi bisa menjawab, mungkin kalau dibantu suara saya. Kalau berani matikan suaranya, tonton ulang ya, jangan pakai suara saya. Buka play. Tadi kan ada, kenapa tadi suddenly jadi suddenly? Saya nggak ngerti pelajaran ini. Kalau ingin tahu pelajaran ini nih, buka playlist di kanan bawah ini yang ini nih, diklik nih sekarang. Akan keluar pelajaran ini suddenly ini ya. Terima kasih sudah nonton video kami. Jika